Halo semuanya. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami selama ini mengenai proyek mesin alat pemotong pipa otomatis. Jadi kami mendiskusikan ini dan mengerjakan ini karena ada tugas dari Mas Alek, yaitu dari mata kuliah teknik digital. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nathanael Hanindyo dari TRMKB dan NIM saya 2024 6053. Kenalkan, nama saya Samuel Ferdianto Suitnyo dari TMKB. NIM saya 2024 2037. Perkenalkan, nama saya Arnel Karisma dari TMKB. NIM saya 2024-2012. Baik, di sini kami memulai dengan memperlihatkan kurang lebihnya hasil desain mesin yang telah teman saya buat dan penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Samuel Budi. Halo, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja mesin memotong pipa otomatis ini bekerja. Di sini kita memiliki empat jenis sensor yang berbeda. Yang pertama itu ada sensor kapasitif, dan yang kedua ada sensor DFR. Hmm. Lalu yang ketiga itu ada sensor induktif, dan yang terakhir kita memakai sensor true beam yang ini. Nah, lalu bagaimana prosesnya? Ya, nanti kita eh, andai kata kita memiliki pralon yang panjang. Nah, pralon ini kita letakkan di konveyor. Nah, jika sensor eh, kapasitif ini mendeteksi adanya sebuah benda, maka konveyor akan dijalankan. Setelah dijalankan, maka kita bisa menyeting seberapa panjang pipa yang mau kita potong. Dengan cara sensor DFR ini, kita bisa menggeser kanan kiri sesuai yang kita inginkan. Nah, contohnya kita ingin panjang pipa segini.
Nah, jadi ini pipa. Nah, panjang segini. Nah, jika sudah terdeteksi oleh sensor DFR ini, maka konveyor akan mati. Setelah mati, saya clear dulu. Setelah konveyor mati, maka alat pemotong yang ada di sini, alat pemotong yang ada di sini turun, akan turun dan memotong pipa. Setelah turun, maka pipa akan terpotong dan sensor induktif ini akan mendeteksi adanya logam karena pisau terbuat dari logam. Nah, setelah terdeteksi adanya logam, maka konveyor akan jalan lagi dan pisau akan terangkat. Lalu setelah konveyor jalan dan yang terakhir kita menggunakan sensor strobe beam untuk menghitung jumlah pralon yang terhitung dan sudah terpotong. Oke, itu gambaran besarnya bagaimana cara kerja mesin ini, alat pemotong pipa otomatis. Selanjutnya akan dilanjut dengan teman saya. Sebentar. Tadi adalah penjelasan dari teman saya mengenai gambar dan eh, cara kerja mesin ini berjalan. Kalau kita lihat dari penjelasan yang ada di sini, sistem sensor pada mesin potong pipa terdiri dari sensor kapasitif, induktif, DFR, serta TFR yang berfungsi mendeteksi keberadaan pipa, jenis material, posisi pemotongan, serta kondisi keselamatan. Sinyal dari sensor dikondisikan menggunakan resistor 1K dan 120K. Kemudian diproses dengan IC 7404 sebagai inverter yang menyesuaikan level logika. Selanjutnya, sinyal dari sensor masuk ke IC 7473 sebagai flip-flop JK yang menyimpan status dan mengatur urutan kerja mesin secara terkontrol. Jika seluruh kondisi terpenuhi, keluaran IC 7473 mengaktifkan motor sebagai aktuator pemotongan. Setelah proses selesai atau sistem di reset, flip-flop kembali ke kondisi awal sehingga mesin siap untuk siklus berikutnya. Sistem kendali berbasis IC logika ini memungkinkan mesin bekerja otomatis, stabil, dan aman sesuai prinsip kerja dasar mekatronika. Setelah ini, penjelasan setelahnya akan dijelaskan oleh teman saya, Arnel.
Ya, saya akan menjelaskan tentang untuk diagram wiringnya. Bentar. Ini adalah gambar rangkaiannya, di mana ini saya sebutkan di sini ada empat. Saya ibaratkan merupakan sensor. Ketika ditekan itu sensor diibaratkan sensor tertrigger. Kemudian ada IC 7404 yaitu sebagai node akan masuk melalui gerbang logika XOR. Untuk yang sensor akan sensor 1, 2, 3 akan berpengaruh kepada pergerakan motor. Motor maksudnya motor di sini yaitu conveyor dan juga alat potongnya. Kemudian untuk yang sensor keempat, outputnya akan langsung menuju ketika tertrigger akan menuju ke CLK dari JK Flip Flop menggunakan IC 7473. Kita jadi setelah kita ada triggernya maka akan menghitung dan outputnya berupa 7 segmen. Kita akan langsung coba saja simulasikannya. Di sini dapat dilihat belum ada yang tertrigger. Ini masih kosong dan motor masih mati semua. Kita coba dari yang pertama yaitu sensor kapasitif kita hidupkan. Maka akan conveyor akan menyala. Kemudian yang kedua yaitu sensor DFR yang mengatur jaraknya kita akan hidupkan juga. Maka akan menghidupkan alat potong. Ini ibaratkan alat potong. Kemudian setelah semuanya terbaca, alat potongnya sudah turun, maka akan sensor induktif akan membaca logam, akan turun dan mengaktifkan kembali conveyor. Setelah conveyor berjalan, maka pipa yang dipotong akan berjalan dan juga akan men-trigger sensor true beam, yakni ini. Kita akan coba, nah ini sudah saya trigger, maka akan berubah jadi satu. Ini bisa, ini ada dua, kenapa? Karena kita akan lebih dari 9 ya. Kita menghitung pipanya. Kita coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka yang 7 segmen yang kanan akan kembali reset ke 0 dan yang kiri akan menjadi angka 1. Begitu terus sampai jumlahnya terpenuhi sesuai dengan keinginan kita. Ini dari IC 743, 7473 saling berhubungan satu sama lain dan untuk risetnya saya memakai NAND dari output yang keempat dan ketiga akan masuk ke NAND dan akan mereset akan menjadi outputnya CLK untuk 7 segmen yang kedua. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Amel atas penjelasan wiringnya.
Baik, jadi kurang lebihnya yang bisa kami sampaikan tentang proyek yang kami buat di dalam meeting ini. Jika ada kekurangan dari cara penyampaian atau penjelasan dari kami, mohon maaf. Sekian dari kami, terima kasih.